Dari SKL sekolah turun lagi SKL mata kelompok mata pelajaran, terus turun lagi SKL mata pelajaran. Nah, SKL mata pelajaran itu nggak lagi ditentukan oleh pemerintah. Jadi guru lah yang membuat. Setelah kelas 1 dia harus bisa apa. Nah, kalau umpamanya Bapak punya program yang jelas, berarti kita bisa mencapai mungkin kelas 1-nya Al-Fatihah dulu lah, menghafal dan macam-macam kelas 1-nya. Kelas 2-nya nanti kita naik ke An-Nas. Sampai kelas 6, sampai ke Al-Falaq, sampai dengan menghafal, mungkin sampai ke tafsiran sederhana. Itu kan akan tercapai apabila memang perjenjangnya sudah dipolakan dari awal, sudah dipersiapkan dari sekarang. Nah, kalau begitu dapat itu, cobanya di kelas 6 kan sayang anak-anak. Nah, kalau antara proses waktu kelas 1 sampai kelas 6 itunya dikejar, saya rasa nggak menjadi sebuah persoalan. Nah, itu contoh kalau agama. Bahkan kalau agama saya yakin tanpa pun dukungan yang lain-lain, dengan sebuah mungkin sampai hari ini kan ada fanatisme agama di Aceh itu kan masih kuat ya. Saya yakin kalau SKL yang pertama itu kita sanggup naikkan. Saya yakin sekali. Kita nggak mungkin bertahan sampai Al-Falaq saja anak-anak kelas 6 siap. Mungkin kita bisa nambah. Tapi tidak semuanya untuk mata pelajaran lain kita sanggup menambah. Contoh untuk matematika umpamanya. Mungkin kalau untuk agama agak lebih gampang, karena memang karakteristik budaya kita kan hampir bisa dikatakan mengaji itu bukan hanya di sekolah, di surau, di rumah dan macam-macam. Walaupun dalam pelaksanaan sehari-hari keadaan itu semakin lama semakin menurun, tapi saya yakin kalau hanya targetnya sampai al-alaq itu enggak jadi persoalan. Tapi bagaimana dengan pelajaran-pelajaran yang lain? Nah, itu yang tadi harus kita perhatikan adalah daya dukung yang lain untuk mencapai SKL tersebut. Ada Bu pertanyaannya tentang SKL? Karena kita nggak lama di SKL ini, hanya pengantar sementara saja. Karena kita akan masuk ke pengembangan bahan ajar. Ada tentang SKL? Apa yang maksud dengan SKL? Yaitu standar kelulusan. Apa itu standar kelulusan? Adalah sebuah target yang harus dicapai ketika seorang siswa menamatkan sebuah jenjang sekolah. Nah, poin-poinnya sudah nampak, dan itu dalam kategori yang sangat minimal, boleh ditambah ke atas dengan memperhatikan yang tadi kita bicarakan. Ada Bu? Nah, mungkin saya nggak nampakkan di sini. Memang ini hanya pengantar sekilas saja tentang SKL. Nah, kalau nggak ada, karena kalau umpamanya begini Bu ya, kalau saya Minang orang, kalau ditanya, kalau orang Jawa, kalau diam berarti itu udah ya. Tapi hari ini budaya itu kadang-kadang nggak bisa dipakai. Kadang-kadang nggak bisa dipakai. Yang pertama, orang itu kalau ditanya sudah ngerti Pak, tapi diam. Yang pertama ngerti, itu kemungkinan yang terjadi. Yang kedua, tidak mengerti tapi malu bertanya. Yang ketiga, nggak tahu apa yang mau ditanya. Itu yang susah. Yang terakhir ini yang susah, nggak tahu apa yang mau ditanya. Dia udah capek saya ngomong, yang mau ditanya yang nggak tahu, itu yang susah. Pak, saya mau nanya tapi nggak tahu apa yang mau ditanya. Kan susah ya. Susah Pak ya. Kira ada Bu sekelumit masalah yang ada di kepala Ibu tentang SKL. Ya kalau mampu kita pecahkan hari ini kita pecahkan. Kalau nggak mampu kita lihat ya Bu, silakan. Nah, untuk mencapai target itu kita memberikan apa biasanya ke anak-anak? Evaluasi Bu ya. Bisa tes, bisa macam-macam, kan begitu. Contoh, umpamanya di kelas 1 kita mengharapkan di sekolah inilah anggaplah harus bisa menghafal dan mengartikan Al-Fatihah. Itu kan dites. Nah, ketika dites ternyata tidak tuntas. Yang tidak tuntas itu siapa? Sebagian atau semuanya? Sebagian. Yang sebagian itu kan dikasih perbaikan atau remedial. Ternyata juga enggak tercapai. Ya sudah, tinggal. Intinya kan seperti itu. Nah, ketika Ibu masuk dalam kegiatan sehari-hari, ketika mengajar. Nah, hari ini kan diuankan, anggaplah di SD UAN enggak, UAN, diuankan. Kan ada yang namanya UAS, ujian sekolah, praktek sekolah. Kalau itu enggak tuntas berarti kan enggak tuntas juga, enggak lewat juga. Walaupun pada hakikatnya selama ini belum membudaya anak-anak tidak tuntas karena ujian sekolah. Padahal ada kewenangan yang jelas sebagai kita guru. Kalau dia tidak sanggup dalam target tertentu, dia wajib ditinggalkan setelah melakukan sebuah remedial atau perbaikan. Nah, aplikasinya ketika Ibu mengajar, Ibu kan membutuhkan alat tes tertentu sehingga menyatakan anak ini
belum mencapai target seperti yang kita tentukan. Kira-kira demikian, Bu. Nah, untuk kalau sebagian, tapi kalau semua kan repot, Bu, ya. Nah, dia ada 3 kategori, Bu. Ini mohon maaf, ini kata orang bukan kata saya. Kalau mengajar terus tidak tuntasnya di bawah 50%, tidak tuntasnya di bawah 50%, itu katanya yang salah itu adalah gurunya. Nah, gurunya itu salah kalau menurut cerminan saya, bukan sosok gurunya yang salah. Yang pertama mungkin salahnya ada materi yang sulit, tapi memilih waktunya sedikit ketika membuat RBB. Pemilihan alat peraganya mungkin salah, pemilihan metodenya salah, sehingga materi hari itu menjadi tidak tercapai. Saya tidak melihat dari segi kemampuan guru. Nah, apa boleh buat, amanah kita dengan negara sudah selesai, memang aturannya ada, 75% tuntas, kita sudah dikatakan sebagai guru yang ideal. Walaupun di hati kita belum ideal kalau belum bisa menuntaskan 100%. Saya kira demikian, Bu. Jadi, Bu, gak usah khawatir yang nggak mencapai target.